Halo teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kami dari kelompok 4 di sini akan membahas mengenai kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, kelompok kerja. A. Konsep dasar mengenai kelompok kerja. Stoner, Freeman, dan Gilbert mendefinisikan kelompok kerja sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama, atau two or more people who interact and influence each other toward a common purpose. Karakteristik kelompok kerja. Yang pertama, sekumpulan orang terdiri atas dua anggota atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama, mempunyai kepentingan sama, saling bekerja sama, saling berinteraksi di antara kumpulan tersebut, memiliki rasa ikut bertanggung jawab, saling tergantung satu dengan lainnya. B. Kelompok kerja formal dan informal. Yang pertama, kelompok kerja formal. Kelompok kerja formal dapat berupa formal, dapat berupa kelompok kerja langsung, kepanitiaan, dan kelompok kerja temporal atau khusus. Kelompok kerja langsung merupakan kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang bawahan yang berada di bagian di mana manajer tersebut ditugaskan. Kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh kelompok kerja langsung adalah kegiatan yang bersifat utama dan sebuah organisasi dan kebanyakan bersifat rutin. Artinya yang selalu dilakukan oleh organisasi tersebut. Yang kedua, kelompok kerja informal. Kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya, ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dan orang-orang dalam organisasi. Contohnya adalah kelompok olahraga yang beranggotakan para pegawai termasuk juga para manajer, kelompok hobi, dan lain-lain. C. Tahapan dalam membentuk dan interaksi tim kerja. Pembentukan, forming, tahapan penguatan, storming, tahapan penyesuaian, norming, tahapan perwujudan, performing, tahapan pencarian atau penilaian, adjourning. D. Mewujudkan kerja efektif. Ada beberapa panduan yang dapat dilakukan agar kelompok dapat berjalan secara lebih efektif. Di antaranya adalah tujuan dari pembentukan kelompok kerja hendaknya benar-benar jelas sehingga para anggota dapat mengendalikan secara jelas apa yang menjadi tujuan dari kelompok kerja yang dibentuk secara serta menjelaskan arah akan dituju oleh kelompok kerja. Peran serta pembagian kerja diri setiap anggota kelompok kerja perlu juga dijelaskan. Jumlah anggota yang optimal dalam sebuah kelompok kerja perlu ditentukan. Pemimpin dari kelompok kerja perlu ditentukan atas dasar kapan di kelompok kerja tersebut. Seluruh yang diperlukan hendaknya tersedia distribusi secara merata sesuai dengan struktur tugas yang telah ditentukan. Norma-norma disepakati sebelum pekerjaan dilakukan. Jadwal kerja perlu tersusun secara efektif dan disusun bersama seluruh anggota kelompok kerja. Perlu diadakan mentumen-mentumen formal maupun formal untuk lebih memperkuat solidaritas dan integritas sesama anggota. Fokuskan setiap kejadian pada kinerja kelompok kerja, bukan pada personality dari anggota. E. Konflik dalam kelompok kerja. Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan. Perbedaan karakteristik individu bisa mendorong terjadinya konflik atau potensi negatif dalam organisasi. Secara garis besar, konflik dalam suatu organisasi dapat terjadi dalam berbagai keadaan, di antaranya konflik antar bawahan di bagian yang sama, konflik antara bawahan dan pimpinan di bagian yang sama, konflik antar bawahan dari bagian yang berbeda, konflik antar pimpinan dan bawahan dari bagian yang berbeda, konflik antar pimpinan dari bagian yang berbeda.
Beberapa dampak konflik terdapat organisasi antara lain, konflik dapat menyebabkan kelompok kerja lemah. Konflik bisa menjerumus pada persoalan-persoalan antar individu dalam organisasi. Konflik menyebabkan berbagai hal yang tidak terkait langsung dengan tujuan organisasi muncul. F. Sumber konflik. Konflik yang terjadi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 1. Faktor komunikasi. Faktor komunikasi dapat jadi penyebab konflik ketika para anggota sebuah organisasi maupun antar organisasi tidak dapat atau tidak mau untuk saling mengerti dan saling memahami dalam berbagai hal dalam organisasi. Kedua, faktor struktur tugas dan struktur organisasi. Struktur tugas dapat menyebabkan konflik ketika sebagian anggota tidak bisa memahami pekerjaan mereka dari struktur tugas yang ada, atau juga terjadi ketidaksesuaian dalam hal pembagian kerja maupun prosedur kerja yang tidak dipahami. Faktor personal. Faktor personal dapat menjadi sumber konflik dalam organisasi ketika individu-individu dalam organisasi tidak dapat saling memahami satu sama lain, sehingga terjadi berbagai persoalan yang dapat mendorong terciptanya konflik antar individu. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat menjadi sumber konflik ketika lingkungan di mana setiap individu bekerja tidak mendukung terwujudnya suasana kerja yang kondusif bagi efektivitas pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang maupun setiap kelompok kerja. G. Stimulasi konflik. Stimulasi konflik pada dasarnya adalah upaya dilakukan oleh manajer terhadap konflik yang terjadi dengan jalan memberikan umpan-umpan stimulan yang menyebabkan pihak-pihak yang terlibat konflik mengarahkan konfliknya kepada sesuatu yang bersifat positif bagi dirinya dan organisasi. Di antara program yang dapat dijalankan adalah memosisikan pihak yang terlibat dalam konflik ke dalam suatu situasi di mana mereka terlibat dalam sebuah persaingan positif yang akan meningkatkan kinerja mereka sekaligus juga organisasi. H. Pengendalian konflik. Pengendalian konflik ini dilakukan untuk memastikan bahwa konflik dapat senantiasa dihindari dan kalaupun terjadi dengan segera bisa disesuaikan kembali serta diharapkan bisa diselesaikan melalui program perluasan penggunaan sumber daya organisasi tersebut. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai memberi atau tukar informasi, isyarat atau pesan melalui kata, gerakan badan, atau tulisan. Definisi ini menandakan bahwa komunikasi sebagai satu proses sepihak, tapi sebenarnya tidaklah begitu. Komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan pesan. Ini menyangkut interaksi antara dua insan atau lebih agar komunikasi menjadi efektif. Kedua pihak harus terus-menerus memberi dan menerima informasi baik lisan maupun tulisan. Pola komunikasi dalam struktur organisasi. Pola komunikasi dalam struktur organisasi secara garis besar dapat berupa komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang berada pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah atau juga sebaliknya. Adapun komunikasi horizontal biasanya dilakukan antara seseorang dengan orang lain yang memiliki tingkatan organisasi yang sama. Bentuk komunikasi yang dilakukan diantaranya adalah komunikasi dalam rangka koordinasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Konflik dan komunikasi dalam organisasi. Terjadinya konflik di dalam organisasi dapat diidentifikasi bahwa salah satu penyebabnya adalah faktor komunikasi. Komunikasi yang tidak tepat atau yang salah akan menyebabkan akan terjadinya salah komunikasi atau salah persepsi atau sering dinamakan sebagai miscommunication, yaitu ketika komunikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.